Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah penelitian tesis yang super menarik. Judulnya, Mekanisme Pemberian Nomor Register dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan Studi Kasus Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 7 tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok. Tesis ini disusun oleh Maria Gertrudis Melanitan dengan nomor mahasiswa 2406377276. Gini, penelitian ini tuh mengupas tuntas sebuah anomali hukum tata negara yang mungkin jarang kita perhatikan, tapi efeknya luar biasa besar buat berlakunya sebuah hukum di Indonesia. Nah, untuk alur pembahasannya kita punya 6 poin. Pertama, pengenalan tesis dan kasus. Kedua, otonomi versus pengawasan pusat. Ketiga, fasilitasi sebagai filter preventif. Keempat, norek sebagai gerbang validasi akhir. Kelima, anomali Perda KTR Jakarta. Dan terakhir, dampak hukum dan kesimpulannya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, pengenalan tesis dan kasus. Kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya pemerintah pusat itu mengawasi hukum yang dibikin di daerah? Nah, ini bukan sekedar pertanyaan di atas kertas aja. Ini benar-benar konflik inti yang bakal kita bahas. Di negara kesatuan kayak Indonesia, ngasih kebebasan daerah buat ngatur warganya sendiri itu emang bagus banget. Tapi pertanyaannya, gimana caranya mastiin aturan lokal ini nggak malah tabrakan sama aturan nasional? Lanjut ke bagian kedua, otonomi versus pengawasan pusat. Jadi gini, selalu ada tarik-menarik dalam sistem tata negara kita. Di satu sisi, kita punya yang namanya otonomi daerah. Ini tuh hak konstitusional buat daerah, kayak Jakarta misalnya, untuk bikin hukum yang pas banget sama kebutuhan warganya. Tapi di sisi lain, harus ada pengawasan pusat. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri punya tugas buat mastiin hukum lokal ini nggak melenceng dari undang-undang berskala nasional. Ini tuh bener-bener proses penyeimbangan yang harus ekstra hati-hati, biar sistem hukum kita nggak tumpang tindih. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, fasilitasi sebagai filter preventif. Mari kita bedah apa itu fasilitasi. Coba bayangin fasilitasi ini sebagai sebuah filter preventif atau jaring pengaman gitu. Sebelum sebuah peraturan daerah atau perda resmi disahkan, Kemendagri itu wajib banget ngasih pembinaan tertulis. Mereka bakal ngecek isi materinya bahkan sampai ke cara penulisannya. Tujuannya cuma satu, yaitu nangkep dan benerin potensi masalah hukum sebelum aturannya benar-benar diketok palu dan berlaku buat masyarakat. Tapi proses ini tuh gak bisa santai-santai loh, ada garis waktu yang super ketat. Kemendagri cuma punya waktu maksimal 15 hari kerja buat nyelesain evaluasi fasilitasi ini. Setelah itu, kalau ada perbaikan, pemerintah daerah cuma dikasih 3 hari kerja buat ngajuin orek, dan kementerian punya 7 hari buat nerbitin nomornya. Terakhir, kepala daerah punya batas waktu maksimal 30 hari buat mengundangkannya. Tenggat waktu yang kaku ini sengaja dibikin biar proses hukum berjalan cepat tapi tetap ngelewatin uji kelayakan yang maksimal. Lanjut ke bagian keempat, norek sebagai gerbang validasi akhir. Coba perhatiin alur tahapan wajib ini. Langkah pertama, fasilitasi. Kedua, daerah wajib melakukan perbaikan. Nah, langkah ketiga ini yang paling krusial, yaitu verifikasi. Pusat harus banget ngecek apakah perbaikannya benar-benar dilakuin sama daerah. Kalau iya, baru deh langkah keempat yaitu penerbitan orek bisa diproses. Intinya, kalian nggak akan bisa lompat ke langkah keempat kalau langkah ketiga ini belum beres. Urutannya udah harga mati. Jadi, yang namanya nomor register atau norek ini bukan cuma sekedar nomor antrean administratif biasa ya. Norek ini ibarat stempel kendali mutu. Ini adalah bukti otentik dari Kemendagri yang bilang, oke, daerah ini udah dengerin masukan kita, draftnya udah direvisi, dan aturannya aman buat diterapin. Tanpa adanya norek, sebuah perda tuh pada dasarnya lumpuh total dan nggak bisa diundangkan secara sah. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, anomali Perda KTR Jakarta. Kasus yang jadi sorotan utama kita adalah aturan ini, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 7 tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok yang baru aja diundangkan akhir tahun 2025. Di atas kertas, ini kelihatan kayak langkah maju yang bagus banget buat kesehatan publik. Tapi, kalau kita intip proses di balik layarnya, kita bakal lihat gimana sistem yang kelihatannya sempurna tadi ternyata nemuin jalan buntu di dunia nyata. Nah, coba lihat bukti visual dari kebuntuan prosedural ini. Pas proses fasilitasi, Kemendagri itu secara eksplisit nyuruh Pemprov DKI Jakarta buat menghapus pasal 17 ayat 4. Pasal ini isinya melarang pedagang memajang produk rokok secara jelas di tempat umum karena menurut pusat belum ada dasar hukumnya. Tapi lihat deh kolom perda final di sebelah kanannya.
Pasal 17 ayat 4 itu ternyata masih nangkring di situ. Instruksi resmi yang harusnya jadi filter preventif tadi nyatanya malah diabaikan. Tentu aja kita harus melihat ini secara objektif ya. Pemprov DKI Jakarta pastinya punya alasan kuat, baik secara konsep maupun politis. Biro Hukum DKI Jakarta secara belak-belakan bilang kalau mereka merasa harus cari jalan tengah. Mereka pengen banget ngelindungin pedagang kecil atau UMKM biar tetap bisa cari nafkah, tapi mereka juga pengen ngebatesin paparan produk rokok secara visual, apalagi buat anak-anak. Ini adalah kompromi kebijakan lokal yang sayangnya nabrak aturan prosedural dari pusat. Kalau kita bedah lebih detail, anomali ini tuh spesifik banget. Pemprov Jakarta ternyata milih-milih masukan mana yang mau mereka dengerin. Mereka tetap ngotot nahan larangan pemajangan rokok di pasal 17 ayat 4. Tapi anehnya, mereka nurut pas disuruh ngapus sanksi administratif di pasal 18 ayat 6. Hasilnya, jadinya ada larangan, tapi nggak ada hukumannya. Terus, mereka juga tetap masukin denda spesifik di pasal 21 buat jaga kekhasan daerah, padahal pusat udah nyuruh buat nyamain sanksinya sama KUHP yang baru. Nah, mengingat aturan main yang super ketat tadi, di mana Norek nggak bakal keluar kalau masukan fasilitasi diabaikan, lalu apa yang terjadi? Di sinilah plot twist-nya. Norek bernomor 7282/2025 ternyata beneran terbit. Biro Hukum Kemendagri secara tak terduga ngeluarin nomor registrasi ini dan ngelolosin perda tersebut buat diundangkan. Padahal draft finalnya jelas-jelas nggak mematuhi instruksi verifikasi mereka sendiri. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, dampak hukum dan kesimpulan. Dalam ilmu hukum, situasi kayak gini memunculkan apa yang disebut sebagai cacat formil. Mengabaikan tahap verifikasi pas nerbitin Norek, itu bukan cuma sekedar salah administrasi loh. Ini benar-benar ngerusak integritas dan fondasi dari hukum itu sendiri. Karena proses pembuatannya aja nggak ngelewatin tata cara yang benar, otomatis validitas perda ini jadi super rapuh. Kelalaian prosedural ini ngebawa dampak yang serius banget. Penerbitan Norek ini udah melanggar prinsip due process of lawmaking. Ini juga patahin prinsip kongruensi dari ahli hukum Lon Fuller karena ada ketidakcocokan antara aturan yang dibuat sama prakteknya. Ujung-ujungnya, karena kelalaian administratif pemerintah pusat ini, Perda KTR Jakarta rentan banget digugat. Aturan ini jadi berisiko batal demi hukum dan sangat terbuka terhadap ancaman judicial review di Mahkamah Agung. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan provokatif ini. Kalau sistem pengawasan birokrasi yang udah dirancang sedemikian rupa buat mencegah kesalahan, malah dilanggar sendiri sama para pembuat kebijakan, lalu siapa yang bisa ngejamin terciptanya kepastian hukum buat warga negaranya? Ini jadi pengingat keras buat kita semua bahwa prosedur birokrasi itu bukan cuma tumpukan kertas, tapi fondasi mutlak dari keadilan dan keabsahan hukum di negara kita. Terima kasih udah ngikutin ulasan materi ini, sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.